Materi ajar pendidikan agama Katolik yang berjudul Menegakkan Kejujuran. Arti jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Jujur juga diartikan sebagai tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi kejujuran adalah kesesuaian antara kata, hati dan kata yang diucapkan. Di antaranya ada sikap dan tindakan. Di sini ada contoh sikap tidak jujur yang ditampilkan dalam gambar. Gambar pertama itu contoh sikap tidak jujur ketika ujian seorang anak mencontek hasil kerja dari temannya. Dan gambar kedua ini tindakan tidak jujur seorang anak yang digambarkan ketika melakukan tindakan mencuri. Kedua contoh ini adalah hal yang tidak patut untuk ditiru. Kita perhatikan gambar berikut. Ini contoh sikap jujur yang dilakukan seorang anak ketika dia berbelanja dan uang kembaliannya lebih diberikan oleh si pemilik toko. Si anak tersebut dia bersikap jujur, dia mengembalikan uang yang lebih itu kepada pemilik toko. Inilah termasuk contoh yang patut untuk ditiru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar sikap jujur menurut kitab suci. Menurut Injil Matius 5 ayat 33 sampai ke 37. Yesus mengajarkan bahwa kejujuran adalah sikap hati yang tegas untuk mengatakan yang sebenarnya dan melarang kita untuk bersumpah palsu. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Karena lebih dari itu berasal dari si jahat. Boleh nanti kita baca apa isi dari Injil Matius 5 ayat 33 sampai 37. Dan menurut Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 yaitu tentang kejujuran, pemazmur mengatakan bahwa jika kita berbuat jujur dan benar di hadapan Allah, maka kita akan merasa aman dan tenang karena kita akan bersukacita dan bersorak-sorai. Dan sebaliknya, jika kita tidak berbuat jujur dan tidak benar di hadapan Allah, maka kita akan tetap merasa gelisah dan hati kita tidak pernah tenang. Adapun yang menjadi manfaat jika kita bersikap jujur. Yang pertama, percaya diri dan tidak terbebani. Yang kedua, kita memiliki nama baik. Yang ketiga, memperluas pergaulan. Dan yang keempat, hidup damai dan tenteram. Nah, jadi jika kita bersikap jujur, kita akan memiliki banyak teman dan kita akan hidup di dalam hati yang tenang dan hidup di dalam damai dan tentera. Untuk
kita hadapi ketika kita ingin mewujudkan tindakan kejujuran itu. Tidak ada saja yang menjadi godaannya, tetapi supaya kita dapat mewujudkan kejujuran, ada beberapa cara yang boleh kita lakukan. Yang pertama, kita selalu ingat kepada Tuhan dengan cara kita selalu rajin berdoa agar Tuhan selalu menuntun langkah kita untuk melakukan yang baik. Dan yang kedua, mendengarkan suara hati. Suara hati selalu mengajak kita untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Jadi untuk melakukan tindakan kejujuran, perlu kita selalu untuk mendengarkan suara hati kita. Dan yang ketiga, mendengarkan nasihat dari orang tua dan guru. Orang tua dan guru selalu mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik, khususnya di dalam hal kejujuran. Jadi, sebagai orang beriman, mari kita selalu melaksanakan tindakan kejujuran di dalam hidup bersama, di dalam kehidupan kita sehari-hari.